Nah, oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah sudah terjadi deflasi selama 5 bulan ini ya. Nah, apa yang harus dilakukan pemilik usaha ikan hias khususnya yang kecil ya, atau yang modalnya kecil seperti usaha saya ini. Nah, jadi eh, karena deflasi ini menyebabkan harga-harga menjadi turun ya. Kalau kita bisa lihat di agen-agen yang sering mengirim barang ke kita, baik peralatan elektroniknya, bukan peralatan elektronik, peralatan akuariumnya ataupun ikannya, itu pasti mengalami penurunan harganya ataupun sama, tetapi kebanyakan alat-alatnya itu mengalami penurunan harga. Namun karena deflasi itu menyebabkan penjualannya itu tetap menurun ya. Hal ini kan terjadi karena daya beli masyarakat kan menurun, bisa karena mereka jadi korban PHK, bisa karena usahanya mereka juga ikutan menurun. Alhasil penjualan kebutuhan tersier seperti kebutuhan ikan hias ini, hobi ini, menjadi menurun juga. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap pelaku usaha ikan hias seperti saya ini yang modalnya kecil? Nah, kalau saya biasanya ketika terjadi suatu masalah seperti ini, saya tidak berani menyetok barang yang banyak, apalagi untuk barang-barang yang baru yang belum tentu yakin lakunya. Jadi biasanya yang saya stok itu adalah barang-barang yang sudah habis stoknya dan cepat lakunya. Jadi itu bisa saya cek di buku catatan ataupun di marketplace. Biasanya di marketplace itu sangat jelas, oh barang ini sudah habis. Misalnya apa ya, termometer, misalnya termometer air itu sudah habis. Nah, itu saya isi 10 atau 5 PCS saja, jadi tidak terlalu banyak karena namanya modalnya kecil ya, belinya cuma bisa segitu aja. Kemudian barangnya misalnya apalagi, misalnya aerator mulai habis, itu saya isi. Jadi tidak saya isi dengan hal-hal yang baru. Misalnya kalau aerator merek A ya saya isi aerator merek A saja, tidak saya coba untuk mengisi aerator merek B, kecuali kalau ada yang lebih murah lagi. Nah, itu akan saya isi dengan yang lebih murah lagi. Jadi hal ini saya lakukan untuk mengantisipasi itu tadi, karena daya beli yang lesu kan. Jadi saya tidak berani untuk mengisi barang yang baru, barang yang asing buat pelanggan saya, dan juga barang yang terlalu banyak. Misalnya ada yang mau kirim ikan, tetapi dia hanya bisanya banyak, itu saya tidak berani. Misalnya ada yang kirim ikan pakan, bisanya satu kantong isi 1000 misalnya. Nah, saya tidak berani terima, karena itu belum tentu nanti laku, malah mati-mati, itu nanti malah boncos. Jadi biasanya saya tawar, oh bisa enggak beli seperempatnya aja, 250 ekor aja gitu. Kalau enggak bisa ya sudah, karena resiko juga, karena kalau kita terlalu banyak menampung barang dan barang itu ada resiko kematian, itu nanti malah boncos. Jadi mendingan ditolak aja. Kemudian untuk barang-barang juga jangan terlalu banyak juga untuk di tahun sekarang ini, karena memang lagi mengalami penurunan. Jadi biasanya saya beli itu untuk barang-barang misalnya kayak PH atau apa, itu biasanya saya beli 5, paling banyak itu hanya 5. Kalau bisa at grosir beli 2 harga grosir itu juga saya beli biasanya. Karena memang bagaimana caranya kita harus mengisi stok. Nah, tapi kan tidak bisa kita mengisi stok dengan banyak sekali ya, karena memang kalau nanti terlalu lama di toko itu kan juga bingung juga, nanti malah kita tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari kan. Barangnya nih lama lakunya, bisa sampai berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan baru ada yang beli. Nah, itu kan malah nanti bingung. Jadi saya beli aja barang-barang yang itu tidak terlalu banyak, dan juga barang-barangnya itu yang sudah laku, yang sudah dijamin laku di toko saya. Jadi itu bisa saya cek di marketplace yang saya buat,
dan juga di buku catatan biasanya kan, oh ini produk ini sudah habis, nanti saya isi lagi misalnya 5, saya isi lagi misalnya paling banyak biasanya hanya 10. Seperti ikan juga biasanya saya tidak pernah membeli ikan yang terlalu banyak. Misalnya kayak manfish ini manfish saya beli hanya 20 ekor saja, jadi tidak terlalu banyak karena memang itu tadi pembelian yang memang lagi lesu. Dan ini juga ikan ini juga sudah pasti lakunya karena memang saya cek di marketplace atau di buku catatan saya, ini ikan ini sudah habis. Jadi wah, ini saya isi lagi. Kenapa saya isi ikan manfish atau ikan dan lain-lain itu karena ada kemungkinan untuk laku. Yang kedua, daya hidupnya itu juga tinggi. Jadi kalau biasanya ikannya itu gampang mati ataupun susah lakunya, itu saya hindari dulu untuk di tahun sekarang ini, karena nanti malah beresiko terhadap ini tadi, terhadap usaha saya nih. Jadi kalau misalnya kita banyak menjual barang yang nggak laku ataupun barang yang yang beresiko mati-mati, itu nanti malah toko kita malah lambat laun akan gulung tikar. Jadi selama tahun ini sampai mungkin tahun depan, tahun 2025 itu saya coba untuk bertahan dengan itu tadi, menjual barang-barang yang cepat laku, kemudian daya tahannya tinggi. Misalnya kalau ikan ya, daya tahannya itu bagus, kemudian sama satu lagi stoknya tidak terlalu banyak. Jadi itu cara saya untuk menghadapi deflasi yang terjadi selama 5 bulan ini, dan sampai sekarang ya masih bertahan ya, tapi nggak tahu nanti kedepannya, karena namanya hidup kan misteri ya, jadi nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi biarpun kita sudah berjaga-jaga, tapi kan misteri itu, takdir itu tidak bisa kita lawan ya. Jadi intinya sudah mempersiapkan apa yang harus kita siapkan aja. Jadi nanti biarpun nanti terjadi apa-apa terhadap kios saya ini, ya minimal sudah ada usaha itu. Jadi inilah bagaimana cara saya untuk bertahan menghadapi deflasi yang terjadi selama 5 bulan ini. Jadi sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.